bidang datar karena memang di sini memang ada hubungannya ya antara garis dengan bidang datar ya. Jadi mungkin kita lihat seperti ini ya. Jadi apa hubungannya antara garis dengan bidang datar? Dikarenakan garis ya di dalam R3 itu dapat dinyatakan sebagai perpotongan ya dua buah bidang datar. Jadi ini misalkan saya punya bidang datar ada beta 1. Ya, saya ada bidang datar katakanlah beta 1 dan juga beta 2 begitu ya. Maka dua buah bidang datar yang tidak sejajar dia akan berpotongan dan hasil potongannya akan berupa suatu garis gitu ya. Nah, kita di sini akan memulai pembahasan mengenai garis ya, yaitu mulai dari pembahasan mengenai garis yang memiliki vektor arah V katakanlah begitu. Jadi misalkan kita memiliki vektor V ya yang dia itu searah dengan garis G gitu ya. Kemudian vektor V ini katakanlah memiliki komponen-komponen ini yaitu LI plus MJ plus NK. Nah kemudian garis G yang akan kita cari ini melalui titik X1, Y1, Z1 gitu ya. Nah tentunya kita dari titik yang dilalui oleh garis ini tolong yang belum mute di mute mikrofonnya tolong. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi titik T ini memiliki koordinat X1, Y1, Z1. Nah, kemudian setiap kita mengambil sebarang titik pada garis G, katakanlah titik Q gitu ya, maka kita bisa membentuk vektor TQ. Ya, katakanlah saya punya vektor TQ seperti ini, sana ya. Nah, seperti ini. Maka terlihat dengan mudah ya bahwasanya vektor TQ ini akan searah atau berlawan arah dengan vektor V, yang akibatnya adalah bahwa vektor TQ ini sama dengan sekian kali vektor V. Nah, sehingga apa yang kita peroleh yaitu bahwasanya TQ itu sama dengan di sini pakai lambda ya. Lambda kita kalikan dengan vektor V. Nah, si TQ ini memiliki komponen dia pangkalnya di X1, Y1, Z1, kemudian ujungnya adalah di X, Y, Z gitu ya. Jadi ini X, Y, Z. Maka kita akan punya X min X1 I ditambah dengan Y min Y1 J ditambah dengan Z min Z1 K ini sama dengan LI ditambah dengan MJ ditambah dengan NK ini ya, kalikan dengan lambda. Nah seperti ini. Maka dari sini kita akan punya bahwa X min X1 itu sama dengan lambda L gitu ya. Jadi di sini kita akan punya X min X1 ini sama dengan lambda L. Ya, jadi yang
seletak gitu ya. Jadi yang komponen-komponen yang sama, yang horizontal maupun yang vertikal ini sama gitu ya. Jadi komponen X, komponen Y, dan komponen Z ini akan sama. Jadi X min X1 akan sama dengan lambda L. Kemudian kita juga punya Y min Y1 sama dengan lambda M. Dan Z min Z1 sama dengan lambda N. Nah, sehingga apabila X1, Y1, dan Z1-nya kita pindah ruas ke ruas kanan, maka saya akan punya persamaan seperti ini. Ya. Persamaan dalam bentuk parameter ya, parameter lambda. Jadi persamaan garisnya adalah X sama dengan X1 ditambah dengan lambda L, kemudian Y sama dengan Y1 sama dengan plus lambda M, lalu Z min Z1 sama dengan lambda N. Ini adalah cara pertama ya, menyatakan persamaan garis itu dalam bentuk parameter, persamaan parameter. Kemudian yang kedua yaitu adalah dengan mempertahankan lambda di sebelah kanan ya. Jadi Anda kembali ke sini ya. Jadi kembali ke persamaan ini gitu ya. Lambda saya pertahankan di sebelah kanan. Maka apa yang saya peroleh dari sini, saya akan peroleh bahwa X min X1 per L ini sama dengan lambda. Kemudian Y min Y1 per M ini juga sama dengan lambda. Dan yang terakhir adalah Z min Z1 per N ini juga sama dengan lambda. Nah, oleh karena itu, karena semua ketiga buah persamaan ini ruas kanannya adalah lambda, berarti ketiga hal yang di sebelah kiri ini nilainya akan sama ya, yaitu X min X1 per L ini sama dengan Y min Y1 per M dan sama dengan Z min Z1 per N ya, sehingga kita punya persamaan berikutnya yaitu ini ya. Inilah persamaan garis melalui X1 Y1 Z1 dengan vektor arah L M N ya. Jadi ini dari bentuk persamaannya tentunya dengan mudah kita langsung bisa mengidentifikasi ya bahwa dia adalah garis yang melalui titik apa dengan vektor komponen-komponennya apa, begitu. Itu dua cara menyatakan persamaan garis di dalam ruang ya, yang berasal dari sebuah titik yang dilalui oleh garis G dan vektor arahnya gitu ya. Oke, jadi sangat berbeda ya antara persamaan garis di ruang dengan persamaan garis di bidang yang sudah diajarkan oleh Bu Dewi di geometri analitik bidang ya. Oke, ini cara pertama ya, cara pertama dan kedua. Dan kemudian cara ketiga dalam menyatakan persamaan garis di ruang adalah yang tadi saya sempat memulai perkuliahan kita ya, yang mana garis ini dinyatakan sebagai perpotongan dua buah bidang datar ya. Nah, jadi kalau saya punya dua bidang datar, katakanlah beta 1 memiliki persamaan A1X plus beta 1Y plus D1Z plus D1 ini sama dengan 0 gitu ya. Kemudian beta 2 memiliki persamaan A2X plus B2Y plus D2Z plus D2 sama dengan 0. Maka persamaan bidangnya apa? Ya udah, kita cukup menuliskan persamaan kedua buah bidang datar tersebut, kemudian kita berikan kurung awal di sebelah kirinya. Ini sudah menyatakan persamaan garis, gitu ya. Dan ini pastikan tunggal ya, perpotongan dua buah bidang datar yang tidak sejajar pasti tunggal. Maka fix itu persamaan satu buah garis tertentu, gitu. Nah, seandainya
kita ingin menyatakan ya ke dalam cara yang pertama dan kedua tadi yang di slide sebelumnya, maka kita harus mencari vektor arahnya ya, vektor arah dari bidang datar tersebut, vektor arah dari garis yang akan kita cari. Nah tentunya kalau misalkan di sini kita punya garis G, vektor arahnya ya secara ilustrasi kita gambarkan seperti inilah kurang lebih ya. Inilah vektor V. Dan vektor V ini yang berwarna biru ini akan tegak lurus terhadap vektor N1 dan N2 gitu ya. Yang mana kalau Anda masih mengingat vektor N1 dan N2 ya. Jadi N1 pada pembahasan mengenai bidang datar ya. Maka N1 ini akan memiliki komponen vektor adalah A1I plus B1J ditambah dengan C1K. Sedangkan N2 ini akan menjadi A2I ditambah dengan B2J ditambah dengan C2K. Gitu ya. Nah, kalau N1 dan N2 diketahui, maka otomatis ya V-nya juga akan kita dapatkan dengan mudah, yaitu melalui cross product dari N1 dan N2 ya. Oke, jadi inilah beberapa cara ya dalam kita menyatakan persamaan garis pada ruang ya. Jadi ada 3 cara menyatakannya gitu. Oke, kemudian sebelum saya lanjutkan ke contoh soal ya, mungkin saya akan membahas satu hal yang ada kaitannya dengan bidang datar ya. Ada kaitannya dengan datar dan juga sekaligus dengan garis gitu ya. Yaitu apa yang disebut sebagai berkas bidang datar ya. Oke, mungkin saya akan beralih ke catatan aja ya, ke notes. Oke, kita langsung yang kemarin aja lah, notes yang kemarin. Oke. Berkas bidang datar. Nah, jadi apa itu berkas bidang datar? Jadi yang dimaksud dengan berkas bidang datar adalah bahwa di sini kita punya 2 buah bidang datar. Misalnya lah beta 1 dan beta 2 begitu ya. Ini adalah garis G. Nah, di sini diberikan ya dua bidang datar beta 1 katakanlah A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 sama dengan 0 gitu ya. Kemudian beta 2 adalah A2X plus B2Y plus C2Z plus D2 sama dengan 0 gitu ya. Apa itu berkas bidang datar? Berkas bidang datar adalah berkas bidang datar yang dibentuk oleh beta 1 dan beta 2 adalah seluruh bidang datar yang melalui
perpotongan beta 1 dan beta 2. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita gambarkan ya, kurang lebihnya mungkin akan berbentuk seperti ini ya. Jadi kalau saya katakanlah punya beta 1 dan beta 2 sebagai dua buah anggota berkasnya ya. Nah, seperti ini, taruh yang biru ini. Saya gambar yang lainnya katakanlah seperti itu. Ini. Oke, jadi sekarang begini ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi misalkan saya punya dua buah bidang datar yang berwarna biru gitu ya. Kemudian yang merah-merah ini adalah bidang datar yang lain yang melalui perpotongan dua buah bidang datar yang berwarna biru. Jadi perpotongannya berupa garis yang berwarna kuning ini misalkan ya. Misalkan adalah perpotongan dari bidang datar yang berwarna biru. Nah, kurang lebih seperti ini ilustrasi dari berkas bidang datar ya. Dan pasti setiap saya ambil dua buah anggota berbeda ya dari berkas bidang datar, maka kasusnya dia akan menjadi seperti bidang datar beta 1 dan beta 2, yaitu kita bisa katakanlah beta 1 dan beta 2 itu anggota utama begitu ya. Maka setiap saya mengambil sembarang dua buah anggota berkas, maka dua buah anggota berkas itu bisa kita jadikan sebagai anggota utama begitu. Oke, contohnya bagaimana? Contoh dari penerapan berkas bidang datar ya. Kita lihat contohnya. Oke, contoh. Misalkan saya punya bidang datar ya. Sebelum ke sana ini belum selesai ya. Sebagai contoh, kita lihat persamaan berkasnya dulu. Oke. Persamaan berkas bidang datar melalui beta 1 dan beta 2 adalah, itu kita nyatakan seperti ini ya, lambda 1 dikalikan dengan A1X plus B1Y plus C1Z
plus D1 ditambah dengan lambda 2 A2X plus D2Y plus D2Z plus D2 ini sama dengan 0. Inilah persamaan berkasnya. Nah, jadi pasangan lambda 1 dan lambda 2 ini akan menentukan suatu persamaan bidang datar. Ya. Jadi misalkan Anda punya lambda 1-nya sama dengan 2, kemudian lambda 2-nya sama dengan 3 gitu ya. Maka otomatis kita akan bisa mengalihkan ke dalam gitu ya. Masing-masing lambda 1 dan lambda 2 gitu ya dengan persamaan beta 1 dan beta 2 ya. Lalu kemudian selanjutnya Anda kumpulkan pengalinya X sendiri, pengalinya Y sendiri, pengalinya Z sendiri, kemudian konstannya sendiri gitu ya. Nah, dari sini maka Anda akan menemukan suatu persamaan bidang datar gitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan saya punya beta 1 adalah 2X plus 3Y plus 4Z plus 5 sama dengan 0. Kemudian beta 2 ini memiliki persamaan misalkan 2X plus Y min Z plus 2 sama dengan 0. Kemudian Anda diminta untuk mencari ya persamaan bidang datar. Tentukan persamaan bidang datar melalui beta 1 dan beta 2 serta melalui titik. Nah, kalau saya 1, 1, 1 tidak di beta 1, 1, 1, 1 berarti di 1, 1, 1 ya. Oke, kalau kita lihat 1, 1, 1 tidak di beta 1 ya. 2 plus 3 plus 4 plus 5 tidak sama 0. Kemudian juga tidak di beta 2 ya. 2 tambah 1 dikurangi 1 tambah 2 ya, tidak 0 juga. Baik. Ya, jadi ada sebuah titik di luar beta 1 dan beta 2 ya. Kemudian kita diminta untuk mencari bidang datar yang melalui perpotongan beta 1 dan beta 2 serta titik di luar beta 1 dan beta 2. Jadi sebagai gambarannya ya, misalkan kita punya titik yang berwarna merah di sini. Misalkan terletak pada bidang datar yang saya artirin. Oke. Nah, bidang datar yang melalui titik yang berwarna merah ini, yang saya gambar barusan ya, dan melalui perpotongan yang dua buah bidang datar berwarna biru itu fix satu buah bidang datar. Ya. Selama titik tersebut ini terletak di luar beta 1 dan beta 2 gitu ya. Seandainya dia terletak di beta 1 dan beta 2 juga akan fix satu buah bidang datar, kecuali titik tersebut terletak di perpotongannya ya. Kalau terletak di perpotongannya maka akan menjadi banyak tak berhingga bidang datar yang melalui titik tersebut. Misalnya titik yang diketahui ini terletak pada garis yang berwarna kuning ini gitu ya. Maka tentunya bidang datar yang melalui beta 1, beta 2 serta titik yang berwarna hitam itu akan tak berhingga banyak ya.
Tes. Nggak ada suaranya ya? Gak ada. Monggo, Asip silakan lanjutkan Asip. Pacar dulu gak sih bang? Kenapa Bud? Coba Pacar dulu chat gak sih? dosennya. Apa kenapa? Pacar dulu gak sih? Oh, udah masuk.
Dicoba dulu. Iya. Ya, belum mandi aku tuh. Oh, ya nanti coba deh. Ya. Nggak ada rampung-rampung.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, baik. Oke, kembali kepada contoh yang tadi kita bahas ya. Jadi kita punya dua buah bidang datar seperti ini, yaitu 2x plus 3y plus 4z plus 5 sama dengan 0, serta 2x plus y min z plus 2 sama dengan 0, gitu ya. Oke, dan persamaan perkasnya berdasarkan pembahasan kita sebelumnya, maka akan menjadi lambda 1 kalikan dengan 2x plus 3y plus 4z plus 5 ditambah dengan lambda 2 kalikan dengan 2x plus y min z plus 2 sama dengan 0, gitu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah memasukkan titik 111 ke persamaan ini ya. Sehingga Anda akan mendapatkan 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan 4, gitu ya, ditambah dengan 5 ya. Lalu tambah dengan lambda 2 ini 2 plus 1, gitu ya, kemudian dikurangi dengan 1 ditambah dengan 2 ini sama dengan 0. Nah, maka kalau kita hitung ya, oh yang disalahnya di sini ya. 2 plus 3 plus 5, 9, ini harusnya 14 ya. Jadi makanya tadi ada yang keliru. Ini harusnya adalah 14. Lambda 14 lambda 1 14 lambda 1 ditambah dengan 4 lambda 2 sama dengan 0, gitu ya. Maka saya pilih lambda 1-nya adalah min 4, sudah tepat ya. Lambda 2-nya ini harusnya adalah minus 14 ya, 14. Jadi inilah 14. Nah, dari sini maka kita akan punya persamaan bidang datar yang kita cari adalah ini berarti 14 ya. Oke, kita rombak semua di sini. Ya. Maka di sini kita punya min 8x di sebelah kiri ya, kemudian punya 28x di sebelah kanan, maka saya berarti punya 20x. Kemudian saya punya min 6y di sebelah kiri. Kemudian saya punya 14y saya punya min 12y di sebelah kiri. Dan saya punya 14y di sebelah kanan, maka saya punya 2y. Kemudian saya punya min 16z di sebelah kiri. Saya punya min 14z di sebelah kanan ya, sehingga saya punya min 30z. Kemudian yang terakhir saya punya min 20 di sebelah kiri dan saya punya 28 di sebelah kanan ya. Maka saya punya di sini berarti plus 8 ya, sama dengan 0, atau saya serahkan karena semuanya bisa dibagi 2 ya, menjadi 10x ditambah dengan y dikurangi dengan 15z ditambah dengan 4, ini sama dengan 0, gitu ya. Dan kalau kita cek ya, kita masukkan x, y, z-nya 1 ya, maka 10 tambah 1 kemudian dikurangi 15 menjadi min 4 tambah 4 sama dengan 0. Jadi inilah persamaan bidang datar yang kita cari ya, yaitu berdasarkan yang diketahui tadi ya,
maka Anda akan memiliki persamaan bidang datar seperti ini. Begitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, kita lanjutkan ya sebelum kita kembali ke slide nanti. Untuk contoh yang di slide, kita perlu tambahkan satu konsep lagi ya sebelum kita membahas mengenai contoh mengenai garis ya, yaitu sudut antara dua buah bidang datar ya. Sudut antara dua bidang datar. Jadi, misalkan kita punya dua buah bidang datar seperti ini ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, ini kurang bagus ya gambarnya, sebentar. Sini. Oke. Nah, misalkan ini adalah bidang alfa 1, ini adalah bidang alfa 2. Oke. Nah, maka sudut yang dibentuk oleh dua buah bidang datar ini adalah sudut ini. Katakanlah sudutnya adalah beta, begitu ya. Lalu bagaimana kita menentukan besaran sudut di antara dua buah bidang datar ini? Nah, kita melalui vektor normal dari bidang datar tersebut, bidang-bidang datar tersebut ya. Jadi kalau saya gambarkan sebuah vektor normal yang tegak lurus terhadap alfa 1, ya, ini tegak lurus. Kemudian saya gambarkan alfa 2 ya, yang dia tegak lurus, ini katakanlah N1, ini N2, gitu ya. Nah, maka sudut antara dua buah bidang datar ini, yaitu beta, ini tidak lain adalah sudut antara N1 dengan N2 ya. Jadi N1 tegak lurus terhadap alfa 1, N2 tegak lurus terhadap alfa 2. Kemudian kalau kita temukan pangkalnya, pangkal antara N1 dan N2, katakanlah di sini saya punya N2, saya punya N1 di sini, gitu ya. Maka ini sudut antara N1 dan N2 ini juga akan sama dengan beta. Nilainya adalah sama dengan beta, besaran sudutnya. Nah, seperti ini. Ini tentunya kalau gambarnya presisi ya. Ini mungkin gambar saya agak meleot-meleot ya. Jadi kalau gambarnya presisi maka sudut antara N1 dan N2 itu akan sama dengan beta. Sehingga formula untuk mendapatkan besaran sudut antara beta 1 dan beta 2 itu adalah dengan melalui dot product ya. Jadi kalau saya punya vektor normal dari alfa 1 N1, vektor normal alfa 2 adalah N2 ya, maka tentunya ketika Anda mencari sudut antara N1 dan N2, yaitu Anda melalui dot product ya, yaitu adalah N1 dot N2 sama dengan panjang N1 dikalikan dengan
panjang N2 kemudian dikalikan dengan cos beta, begitu ya. Nah tentunya nanti kita pilih yang sudut lancipnya ya, karena sebetulnya ada dua sudut ya kan. Jadi sudutnya selain beta ini ada sudut yang ini. Dan sudut yang saya gambar berwarna merah ini adalah sudut tumpul ya. Jadi kita untuk mudahnya kita ambil sudut yang yang lancip ya. Tapi seandainya nanti di soal gitu ya, ada problem yang menyatakan sudut keduanya adalah tumpul, maka Anda jangan bingung ya. Berarti Anda harus mencari cos beta yang nilainya negatif gitu ya. Jadi dot product yang nilainya negatif itu berapa gitu ya. Dot product kemudian dibagi dengan panjang yang 1 dan 2 itu nanti Anda akan temukan bisa di cos betanya adalah negatif, maka itu berarti sudut yang tumpul. Baik. Nah selanjutnya itu ya, untuk kasus istimewanya ya, yaitu manakala terjadi dua buah bidang datar ini saling tegak lurus. Jika alfa 1 maaf, bukan beta 1 ya. Jika alfa 1 tegak lurus dengan alfa 2, maka cos beta ini akan sama dengan cos 90 derajat atau cos pi per 2, yaitu akan sama dengan 0 ya. Sehingga N1 dot N2 ini akan sama dengan 0 gitu ya. Oke, kita ambil contoh ya. Contoh sudut antara dua buah bidang datar. Misalkan kita kembali kepada soal semula, yaitu saya punya 2, 3, 4 plus 5, 2, 1, min 1, 2 ya. Oke. Jadi kita misalkan punya contoh alfa 1 adalah 2x plus 3y plus 4z plus 5 sama dengan 0. Kemudian alfa 2 adalah 2x plus y min z plus 2 sama dengan 0 gitu ya. Kemudian di sini kita akan mencari sudut di antara keduanya ya. Tentukan sudut antara alfa 1 dan alfa 2 gitu ya. Oke, maka dari sini ya, misalkan N1 adalah vektor normal alfa 1, kemudian N2 adalah vektor normal alfa 2 ya. Maka dari sini salah satu vektor normal, karena vektor normal banyak sekali, maka satu vektor normal adalah 2i plus 3j plus 4k gitu ya. Mana boleh saja min 2i, min 3j, min 4k, boleh, tidak masalah begitu ya. Kemudian N2 Anda akan punya vektor normalnya adalah 2i plus j minus k gitu ya, adalah vektor N2. Nah dari sini kemudian kita lanjutkan dengan mencari panjang dari vektor N1, yaitu sama dengan akar dari 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat ya. Jadi sama dengan 4 plus 9, 13 plus 16 ya. Jadi sama dengan akar 29. Tolong dicek kalau seandainya saya keliru ya. Kemudian N2 ini sama dengan akar dari 2 kuadrat plus 1 kuadrat min 1 plus negatif 1 kuadrat ya. Jadi sama dengan 4 tambah 2 yaitu
akar 6 gitu ya. Nah, dari N1, N2, panjang N1, panjang N2, maka saya akan punya ini N1 dot N2 sama dengan panjang. Tuh, panjangnya cukup satu aja ya. Panjang N1, panjang N2 dikalikan dengan cos beta gitu ya. Ini akan ekuivalen dengan 2 kali 2 ditambah dengan 3 kali 1 ditambah dengan 4 kali negatif 1 sama dengan akar 29 kalikan dengan akar 6 kalikan dengan cos beta gitu ya. Nah, dari sini maka kita akan bisa sederhanakan menjadi 4 tambah 3 7 dikurangi 4 berarti saya punya 3 sama dengan akar 29 kali 6. 29 berapa ini? Berarti 120 tambah 54 ya. Jadi sama dengan 174 ya. Akar 174 kalikan dengan cos beta. So, dari sini kita peroleh cos beta ini sama dengan 3 dibagi dengan akar 174. Kalau begitu, sudut di antara keduanya bagi berapa? Gitu ya. Ya, karena ini bukan sudut istimewa, maka saya cukup mengatakan begini. Jadi, sudut antara alfa 1 dan alfa 2 adalah beta sama dengan arcus cosinus 3 per akar 174. Nah, seperti ini. Ya, ini contoh implementasi dari teori yang baru kita bahas ya, itu mencari sudut antara dua buah bidang. Nah, tentunya di sini kita punya keterbatasan ya, karena ya maaf ini kayaknya tadi tidak jaringannya tidak. Oke, ada pertanyaan tidak sampai di sini? Tidak ada ya. Baik, kita lanjutkan kalau tidak ada. Kita lanjut ke slide lagi. Oke, kita kembali ke slide ini ya. Baik. Contoh berikutnya, ya tentukan persamaan bidang yang melalui titik P 213 dan memuat garis G dengan persamaan X min 1 per 2 sama dengan Y min 2 per 3 sama dengan Z min 4 per 5 gitu ya. Oke. Nah, di sini untuk menyelesaikan permasalahan ini ya, kita tentunya akan mudah itu apabila kita menghubungkan dia dengan berkas bidang datar yang tadi udah kita bahas begitu ya. Nah, caranya gimana Pak? Caranya adalah kita harus memecah gitu ya. Kita harus memecah persamaan garisnya ini menjadi persamaan dua bidang datar gitu ya. Jadi kita di sini punya persamaan garis ini. Harus kita pecah menjadi persamaan bidang datar. Caranya bagaimana?
Ya, caranya mudah saja ya. Itu kita ambil dua suku ya. Dari ketiga suku yang diberikan pada persamaan garis itu. Jadi kita ambil misalkan ya. X min 1 dibagi 2 sama dengan Y min 2 per 3 gitu ya. Maka kalau kita sederhanakan ya, atau kita nyatakan dia yang ruas kanan sama dengan 0 begitu ya. Kita melalui proses ini tentunya. Jadi kita kali silang 3 kalikan X min 1 kemudian 2 kalikan dengan Y min 2. Maka saya punya 3X min 3 sama dengan 2Y min 4 gitu ya. Kemudian kita pindah semuanya ke ruas kiri, maka kita akan punya ini 3X min 2Y, lalu di sini min 3 plus 4, jadi plus 1 sama dengan 0 gitu ya. Kemudian saya pilih dua yang lain. Anda bisa milih X dengan Z boleh, Y dengan Z juga boleh gitu ya. Jadi intinya pilih dua suku gitu ya. Oke, katakanlah saya pilih Y dengan Z ya. Jadi saya punya Y min 2 dibagi dengan 3 sama dengan Z min 4 dibagi dengan 5 gitu ya. Dari sini maka saya akan punya 5Y min 10 sama dengan 3Z minus 12 gitu ya. Nah, kalau kita sederhanakan maka akan menjadi 5Y min 3 min 3Z ini 5 ya. Kemudian min 10 plus 12 jadi plus 2 sama dengan 0. Jadi kalau kita nyatakan dalam persamaan irisan dua buah bidang datar, maka kita bisa menyatakan sebagai irisan antara 3X min 2Y plus 1 sama dengan 0 dan 5Y min 3Z plus 2 sama dengan 0. Inilah persamaan garis persamaan lain dari garis yang diketahui pada soal. Nah, kemudian untuk untuk mencari persamaan bidang datar yang dicari tentunya yang diinginkan tentunya Anda melalui berkas bidang datar ya. Jadi di sini kita melalui lambda 1 dan lambda 2 ya. Jadi Anda punya lambda 1 dikalikan dengan 3X min 2Y plus 1 sama 0. Oke. Nah, di sini saya langsung masukkan titiknya ya. Jadi X-nya saya ganti dengan 2, Y-nya saya ganti dengan 1. Maka saya punya 3 kemudian dikurangi dengan 2. Ya, Z-nya nggak ada di situ, jadi nggak perlu dimasukkan 3-nya ya. Kemudian plus 1. Lalu tambah dengan lambda 2. 5Y berarti 5. Kemudian 3Z, min 3Z sorry, jadi min 9. Sama plus 2. Sama dengan 0 ya. Mana ini akan ekivalen dengan lambda 1 saya kalikan dengan 2 gitu ya. Macam supaya kurung ya. 2 lambda 1. Kemudian 7 dikurangi dengan 9 berarti min 2 ya. Min 2 lambda 2 sama dengan 0. Oke. Oke, dari sini ya kita bisa mengambil pasangan lambda 1 dan lambda 2 sehingga persamaan itu terpenuhi gitu ya. Persamaan 2 lambda 1 min 2 lambda 2 sama dengan 0. Nah, maka saya pilih lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 2 juga sama dengan 1 ya. Jadi dipilih lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 0 begitu. 1 kalau memang memenuhi ya, tapi ini nanti kita nggak mendapatkan apa-apa. Oke, dari lambda 1 dan lambda 2 sama dengan 1 ya, maka kemudian
kita aplikasikan ke persamaan bidang datarnya ya, persamaan ini dan ini gitu ya. Jadi 1 kalikan dengan jadi persamaan bidang datar yang dicari adalah ya 3x, atau ini supaya nampak lambungnya, 1 kalikan dengan 3x dikurangi dengan 2y plus 1 ditambah dengan lambda dulunya juga 1, saya kalikan dengan 5y min 3z plus 2 sama dengan 0. Dan ini kalau kita gabungkan ya x, y, z-nya, maka saya akan punya 3x, kemudian min 2y, dan di sana min plus 5y ya, jadi plus 3y, kemudian min 3z, oke. Kemudian di sebelah kiri saya punya 1, sebelah kanan saya punya 2, maka saya punya plus 3 sama dengan 0. Nah kebetulan semuanya kelipatan 3, maka bisa saya sederhanakan gitu ya, menjadi x plus y min z plus 1 sama dengan 0. Nah inilah persamaan bidang datar yang dicari. Tentunya Anda harus cek dulu ya, cek dulu 2, 1, 3 apakah memenuhi tidak ya. Kalau tidak maka mungkin terjadi kesalahan sebagaimana tadi di contoh sebelumnya ya. Saya melakukan kesalahan perhitungan ya, bisa jadi karena tidak telitian kita gitu ya. Nah 2, 1, 3 kita masukkan ke sana, maka menjadi 2 ditambah 1 yang menjadi 3 dikurangi 3, 0 tambah 1 sama 0, salah lagi ya. Oke, kita cek ini. Oke, kita cek ya, kita masukkan titik ini ke persamaan ini ya. Jadi 3 kali 2, salah di sini ya. 3 kali 2 itu 6 ya. Oke, saya melakukan kesalahan di sini. Ini berarti 6. Kemudian min 2 kali 1, min 2 betul. Oke. Kemudian 2, 1, 3 saya masukkan ke persamaan bawah. Satunya Anda, jadi 5y, 5. Kemudian dikurangi dengan 3z, z-nya adalah 3, berarti min 9 betul. Oke, jadi salahnya di sana ya. Berarti di sini harusnya adalah 6 tambah 1, 7 ya. 7 dikurangi 2, berarti 5. Berarti 5 lambda 1 ditambah dikurangi 2 lambda 2. Oke, berarti ini saya hapus. Berarti di sini saya pilih lambda 1 sama dengan 2, lambda 2 sama dengan 5. Ya. Oke. Jadi saya punya di sini adalah 2, di sini adalah 5. Oke. Oke, kita simplifikasi. Di sini berarti 6x ya. Kemudian untuk y ada min 4, ada 25. Jadi plus 21y. Kemudian z-nya adalah min 15z. Min 15z. Kemudian 2 ditambah dengan 10 ya. Berarti plus 12 ya, sama dengan 0. Oke. Nah kita sederhanakan ini. Masih kelipatan 3 semua ya, saya bagi dengan 3 maka menjadi 2x plus 7y min 5z plus 4 sama dengan 0. Oke, kita cek ya. Anda masukkan 2 kali 2, 4. 4 tambah dengan 7 ya, 11.
11 dikurangi dengan 5. 11 ya, 11. Kemudian min 5 kalikan dengan 3 min 15. Jadi menjadi min 4 tambah 4 sama dengan 0. Jadi insya Allah ini sudah tepat ya. Oke, jadi persamaan bidang datar yang dicari adalah 2x plus 7y min 5z plus 4 sama dengan 0. Begitu. Oke, jadi ini ya. Jadi dengan kita belajar berkas bidang datar, maka model-model permasalahan seperti ini akan menjadi lebih mudah ya untuk kita selesaikan. Ya. Oke. Selanjutnya bagian yang terakhir ya. Bagian yang terakhir mungkin ini teori dulu ya untuk untuk contohnya insya Allah pertemuan berikutnya kita akan ketemu lagi insya Allah hari Senin depan ya, karena besok Kamis Jumat Sabtu itu libur ya, jadi untuk hari Kamisnya berarti tidak dilaksanakan di hari Sabtu ya, jadi kita ketemu lagi hari Senin insya Allah. Baik, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mengenai jarak titik ke garis ya. Jarak titik ke garis. Oke, sebagai ilustrasinya, misalkan saya punya garis gitu ya. Nah, misalkan saya punya garis G yang dia merupakan perpotongan dua buah bidang datar ya. Dan kemudian saya punya titik katakanlah T di sini ya. Ini X1, Y1, Z1. Misalkan saya punya garis G dengan persamaan adalah A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 sama dengan 0, dan A2X plus B2Y plus C2Z plus D2 sama dengan 0 gitu ya. Oke. Bagaimana cara kita menentukan jarak titik T ke garis G? Oke. Nah, caranya adalah pertama Anda tentukan persamaan bidang datar melalui G dan T. Baik, jadi ini adalah permasalahan berkas ya. Jadi Anda mencari satu berkas yang dibangkitkan oleh alfa 1 dan alfa 2. Jadi misalnya ini alfa 1 dan di sini alfa 2. Ya. Jadi itu kita bahas ya. Kalau saya punya titik T, kemudian bidang yang melalui T dan melalui perpotongan alfa 1 dan alfa 2 yaitu garis G, maka itu adalah salah satu anggota berkas. Oke. Dan ini sudah kita kerjakan dengan 2 buah contoh soal ya. Kita eksperimen lah, kita eksperimen ya. Nah, sekarang saya punya sebuah bidang datar yang melalui T dan garis G. Jadi saya punya katakanlah bidang datarnya seperti ini.
dan tegak lurus beta 1. Gitu ya. Oke, maaf ini kok ini terus ya, keluar terus. Oke, saya ulang lagi sekilas ya. Jadi cara kita mencari jarak titik ke T ke ke garis G itu pertama adalah kita membuat bidang datar yang melalui T dan garis G, yang mana merupakan anggota berkas yang dibangkitkan oleh alfa 1 dan alfa 2. Ya, ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua adalah kita dengan mencari persamaan bidang datar melalui G dan tegak lurus dengan beta 1. Ya. Jadi kita membuat bidang datar yang tegak lurus dengan bidang datar yang berwarna hitam ini. Ya. Nah, maka tentunya persamaan bidang datar yang kedua, gitu ya, bidang datar yang kedua, ini permasalahan yang kita cari ini akan menjadi permasalahan mencari titik ke bidang datar yang melalui G dan tegak lurus dengan bidang datar yang tidak melalui T dan G. Ya, jadi misalkan Anda punya dinding di sana ada titik di dinding tersebut. Ya. Kemudian di bawah dinding itu adalah garis G-nya, begitu ya. Maka ketika Anda mencari jarak titik ke garis ke garisan di bawahnya, itu sama saja Anda dengan cara mencari jarak titik ke lantainya, begitu ya, ke lantai yang kita pijak ini. Jadi Anda bayangkan ada dinding, kemudian dinding itu pasti akan berpotongan dengan lantai ya, memutus garis lurus. Lalu kemudian ketika Anda mencari jarak titik ke garis lurus tadi, itu sama saja dengan Anda mencari jarak titik ke lantai yang Anda pijak. Nah, dan itu alatnya sudah kita pelajari pada saat kita belajar mengenai bidang datar ya di pertemuan pekan lalu. Jadi yang ketiga adalah tentukan jarak antara di sini kita katakan bidang datarnya adalah beta 2. Nah, tentukan jarak antara T dan dengan beta 2. Inilah jarak yang kita cari ya. Itu secara teori seperti itu langkahnya. Baik, saya kira itu untuk perkuliahan kita pada sore hari ini ya. Silakan sebelum saya akhiri kalau ada yang ingin disampaikan. Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup sampai di sini ya perkuliahan kita. Saya